warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Madeleine Cerea Andian. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 5 di SD Bina Anak Soleh Tuban. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang menemani Rasulullah ketika berhijrah. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya? Saya kasih petunjuk lagi ya. Beliau adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Iya betul, beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama memasuki Islam. Beliaulah satu-satunya orang yang mempercayai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di saat para kafir Quraisy berkata, Mustahil, Muhammad pasti sudah gila. Tetapi Abu Bakar berkata, saya bersaksi bahwa sesungguhnya apabila Rasulullah benar-benar mengatakan hal itu, sungguh beliau adalah benar. Masya Allah sekali Sayyidina Abu Bakar ini. Kesetiaan beliau kepada Rasulullah tanpa syarat. Ada suatu kisah teman-teman. Saat Nabi Muhammad SAW berhijrah. Suatu hari pada hari Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya dan mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk berhijrah ke Madinah. Pada hari yang sama, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan berencana membunuh Rasulullah untuk menghentikan dakwah Islamnya. Saat malam semakin larut, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh kaum kafir. Mereka berdua berhasil keluar dari Mekah sebelum fajar. Di perjalanan, sampailah mereka di dekat bukit yang tinggi dan terjal. Mereka berencana untuk bersembunyi sebentar dari kejaran kaum kafir Quraisy dan beristirahat sebentar. Abu Bakar membantu Rasulullah menaiki bukit. Sesampainya di mulut goa yang dikenal dengan nama Goa Tur, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, tunggulah sebentar di sini. Saya akan memeriksa keadaan goa demi keamanan engkau." Abu Bakar pun masuk ke dalam goa, memeriksa dinding-dinding goa, dan membersihkannya agar Rasulullah dapat beristirahat dengan nyaman. Setelah itu, Abu Bakar berkata, "Silakan masuk, wahai Rasulullah." Rasulullah pun masuk ke dalam goa, menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan matanya. Abu Bakar menjaganya. Tetapi tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa. Ia berusaha menahan rasa nyeri yang sangat sakit di kakinya itu karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Ya Allah, sakit sekali kakiku ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Rintih Abu Bakar berbisik. Namun karena rasa nyeri yang sangat sakit membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah sehingga Rasulullah pun terbangun dan melihat wajah Abu Bakar yang sedang kesakitan. Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menjawab, "Kaki saya disengat oleh binatang berbisa, wahai Rasulullah." Rasulullah pun mengusap luka di kaki Abu Bakar. Dan dengan mukjizat yang dimiliki Rasulullah, luka di kaki Abu Bakar pun hilang seketika. Alhamdulillah.
Alhamdulillah teman-teman, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhasil sampai ke Madinah dengan selamat. Abu Bakar juga seorang yang berani loh. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah SAW dan kami bertanya, siapakah yang dapat mendampingi Rasulullah agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tidak ada dari satupun kami yang maju, kecuali Abu Bakar. Jangan sampai lupa teman-teman, Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika Abu Bakar memasuki Islam, beliau mempunyai 40.000 keping dinar emas. Ia menginfakkannya kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Abu Bakar juga seorang yang cerdas dan berilmu luas. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Selama Abu Bakar menjabat, banyak sekali loh manfaat yang dirasakan umat. Salah satunya adalah Al-Quran. Beliaulah yang memerintahkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Alhamdulillah ya teman-teman, kita jadi bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan mempelajarinya. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW seperti yang diinginkan oleh Abu Bakar. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa meneladani bahwa Abu Bakar adalah seorang sahabat sekaligus murid dari Rasulullah SAW. Ia mencontohkan bagaimana bersikap kepada sahabatnya, sikap murid kepada gurunya yang rela menemani suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa. Masya Allah sekali ya teman-teman, akhlak seorang Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita saya. Saya harap kita semua bisa meneladani perjuangan Abu Bakar membela Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.